Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai 9 April 2020. Saya bersyukur kita bisa melewati dua puasa ini dengan tuntunan dan kekuatan daripada Roh Kudus yang senantiasa membawa kita kepada kepekaan terhadap suara Tuhan. Dan di dalam dua puasa 40 hari, izinkan saya membagikan beberapa hal bagi kita untuk mengerti dan memahami suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita selama kita mengambil puasa 40 hari. Ada 4 hal yang hendak saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, merendahkan diri. Alkitab mencatat 2 Tawarik 7, 13 dan 14 mengatakan demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan buat kita adalah bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena Roh Kuduslah kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena daripada itu, pesan yang pertama yang ingin saya bagikan adalah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, kekayaan, posisi, jabatan, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita merendahkan diri, Alkitab mencatat dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan buat kita semua, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Poin yang kedua yaitu membangun mezbah. Alkitab mencatat di dalam Kejadian 12 ayat 7-8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Janji Allah kepada Abraham jelas sekali, yaitu tanah, keturunan, dan menjadi berkat. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, dirikanlah tempat bagimu di sini. Tetapi Abraham membangun mezbah. Membangun mezbah itu berbicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Kita bersyukur dengan kondisi COVID-19, keluarga bisa membangun mezbah, suami istri dan anak-anak bisa membangun mezbah di tengah-tengah keluarga. Dan imam yang sesungguhnya di keluarga mulai diaktifkan melalui kaum bapak atau bapak-bapak yang ada di rumah. Kita bersyukur semuanya mendatangkan kebaikan. Dan poin yang kedua yang saya bagikan adalah marilah kita terus bangkitkan semangat, membangkitkan gairah untuk membangun mezbah di tengah-tengah keluarga kita melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Poin yang ketiga adalah memiliki kedewasaan iman. Alkitab mencatat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus berbicara tentang menumbuhkan iman seseorang, memiliki pertumbuhan iman. Penting bagi kita untuk kita memiliki iman yang bertumbuh, tidak seperti anak-anak, dan kita memiliki kedewasaan di dalam Tuhan untuk mengambil satu keputusan dan untuk berjalan di atas dasar yang teguh. Di atas firman Tuhan dibutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang dewasa. Poin yang keempat adalah fokus terhadap kuasa atau otoritas daripada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid,
Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya kita fokus terhadap perkara-perkara ilahi. Kita fokus terhadap kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan fokus terhadap kondisi COVID-19 yang ada saat ini, tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita fokus kepada Tuhan yang memberikan kuasa. Fokus kepada setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa berbicara tentang bagaimana kita bisa mengalahkan si iblis, kutuk maut, dan lain sebagainya, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Kita bisa menghardi, kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu dengan kuasa daripada Tuhan, tentunya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya menutup pesan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Pesan ini saya dapat ketika saya menjalankan doa puasa 40 hari. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan ini menguatkan kita semua di tengah kondisi COVID-19 yang terjadi di belahan dunia. Dan kita terus berdoa supaya COVID-19 ini berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya begitu percaya semua yang terjadi saat ini di dunia ini mendatangkan kebaikan bagi kita, di mana kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, membangun mezbah di tengah-tengah keluarga kita, dan Tuhan rindu biar kiranya iman kita semakin bertumbuh dan kita tetap fokus terhadap perkara-perkara ilahi, yaitu bahwa kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.